Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para tokoh, para orang tuaku sekalian, hadirin hadirat jamaah maghrib dan insyaallah jamaah isya Masjid Islamic Center Pangkajian Sidrap. Alhamdulillah, waktu tidak terasa sampai lagi di malam Sabtu pertama di awal bulan. Insyaallah malam hari ini tema kajian kita, saya membawa satu buku yang sebenarnya ini sebahagian isinya pura nilai bahas, ditulis oleh pakar fikih Indonesia. Saya bilang pakar karena bukunya berjilid-jilid tebal di toko buku. Namanya Ahmad Sarwat LC MA. Biasa ini membahas fikih bersama Pak Quraish Shihab. Judul bukunya saya baca karena ada di sini. 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia. Sepuluh penyimpangan waris di Indonesia. Tidak mungkin bisa selesai 10 malam ini. Paling 2 saja. Bapak Ibu sekalian, okuni monruaga mata suku tongeng. Dari masalah besar, masalah negara dibahas. Sampai di akhirat dibahas. Sampai yang kecil-kecil, persoalan WC, persoalan kebersihan dibahas. Termasuk yang dibahas dan banyak disebut di surah An-Nisa adalah persoalan pembagian harta warisan. Seingat saya beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas sebagian, tapi malam hari ini kita merujuk ke 10 penyimpangan yang dimaksud. Iar orang perangnya letek koidi harus jelas apa namanya. Misalnya ini HP ku ini. Ini kan punyanya penjual awalnya. Pindah ke tangan saya. Dari tangan pembeli ke saya, apa namanya? Membeli. Membeli halal dalam Islam. Ada hartanya orang ke kita, ini maka tandingi, apa namanya? Pinjam. Pinjam boleh dalam Islam. Ada hartanya orang, ada di kita, apa namanya? Makin reng, berutang, boleh dalam Islam. Ada hartanya orang, pindah ke kita, namanya warisan, boleh. Tetapi, yang kata tetapi ini ya, yang kata tetapi ini. Harus diatur oleh aturan Allah, bukan kita yang atur. Bagaimana aturan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam warisan? Inilah ulama besar ini menemukan 10 penyimpangan. Bagaimana kalau penyimpangan itu kena sama kita? Dan merigaga insyaallah karena kita tidak tahu mungkin selama ini. Maka malam ini mari kita kenal. Nomor 1 dia bilang apa di sini? Penyimpangan pertama, menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Inilah yang paling sulit diterima oleh perempuan. Tidak tahu kalau jamaah di sini. Bagaimana maksudnya ini? Di surah An-Nisa ayat 11. Jadi ini ada surahnya ini.
Ada surahnya. An-Nisa ayat 11. Tentu tuh manessa. Maka dari Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Biar tidak ditafsir ini. Allah mewasiatkan, mewajibkan kepada kalian untuk bagian warisan anak-anakmu, lidzakari, untuk anak laki-lakimu, mislu hadzil unsayin, alengi sama dengan dua bagiannya perempuan. Kata ibu-ibu, misalnya contoh begini, kita punya anak dua, si di Makundrai, si di Urane. Sampai nanti satu saat wafat kita, harta yang ditinggalkan yang mau dibagi 300 juta. Maka bagian yang benar menurut An-Nisa ayat 11, 100 bagiannya perempuan, 200 bagiannya laki-laki. Setuju Pak? Setuju Bu? Susah itu Ibu menerima. Di mana-mana saya ngasih pengajian ini, susah itu perempuan untuk angkat suara langsung. Inilah pembagian oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Ketentuannya di surah Al-Ahzab ayat 36 ada sebab Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Iya Rasulullah urane makun rais narikongka keputusan oleh Allah Ta'ala ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dega aga pilihan kecuali makacioki riolokna keputusan na Allah Ta'ala. Pada ya. Ada orang meninggal, warisannya 500 juta. Ahli waris yang tinggal hanya anak 3 orang. 1 laki-laki, 2 laki-laki, 1 perempuan. Hartanya 500 juta. Bagaimana cara baginya? Menurut surah Nisa, alengi 2 orang ewe, alengi si di Makunraye. Jadi hartanya 500. Maka yang laki-laki 2 orang ini masing-masing 200, perempuan 100. Makubirona cocok menurut Allah Ta'ala. Alasan yang ada, kami sudah bersepakat, Ustaz. Kami sudah bersaudara, sudah kumpul. Kami sudah bersepakat bahwa kami bagi rata. Bagaimana menjawabnya itu? Tania ya makada, ini penulis buku ulama besar ini yang bilang, kesepakatan manusia tidak bisa mengubah hukum Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Bagilah dulu 2-1. Tadi yang laki-laki perempuan bagi nih yolo, maka ada idi yang perempuan 100 juta, idi 200 juta uranewe. Bagi dulu begitu. Setelah itu atur kembali. Begini dek, saya kan lama di Sumatera ibaratnya. Adek yang jaga bapak selama sakit, biarlah saya kasih kita 50. Jadi tas 150 tak boleh. Jadi ya 50 juta lete ekuandrita ya ekuandrina ya rumah kunraye sudah atas nama bukan warisan tapi sudah pemberian hadiah atau hibah. Boleh. Tetapi pengaturan apa awal menurut Ahmad Sarwat, bagi dulu 200 100. Entah di masyarakat ini diterapkan atau tidak, Bapak Ibu. Kira-kira ini berlaku di masyarakat di sini? Belum ya? Jadi mari kita mulai. Perempuan harus ikhlas
menerima satu, saudara laki-laki tak dua. Upanna ada pembagian, dibagi rata, maka ini melanggar An-Nisa ayat 11. Maka status harta yang ada di perempuan yang itu lebih dari takaran nafkah Allah Ta'ala, maka itu menjadi tidak halal. Ia kotoman ini mitauki Bapak Ibu, harus kita takut dengan hukum Tuhan. Apalagi kalau kondisinya begini, seperti itu tadi, malasa yang mbokna, kemudian yang rawat ambokna karena stroke ibaratnya adalah anak perempuannya, dirawat bertahun-tahun di rumahnya. Sedangkan saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya, oko Saliwanna Sulawesi, ada di Jawa misalnya, nanti meninggal baru datang. Ini susah nih kalau mau bagi begini warisan ini, dengan bagian 21 ini susah ini. Pas datang itu saudara laki-laki dikasih 200 juta, sementara yang rawat ini 100 juta. Sangat susah diterima oleh perempuan. Tetapi kalau orang paham, pada paham, insya Allah itu saudara perempuan akan menerima, ada berkah di dalamnya karena kita merawat orang tua. Tidak boleh merawat orang tua dihargai dengan sekian ratus juta. Insya Allah akan datang berkah yang lainnya karena kita merawat orang tua. Ya kode gagak kolino, pokok sidrap matupi di dalam kubur dan di alam akhirat. Insya Allah kita dapat bagaimana pahalanya merawat orang tua. Kan seperti itu. Orang yang paham agama. Yang susah kalau tidak paham agama. Maka ini pemahaman agama memang penting. Yang kedua, nari kumapang agama ya ruranewe, pasti dia tidak bawa pulang itu ke Jawa 200 juta. Tega-tegamu tuh bawa 200 juta itu adekmu yang rawa bapakmu. Kan seperti itu. Tapi kalau orang paham agama, kasih nandriku. Alena kasih jampangi ambok. Biarlah saya kasih ke dia 100 juta, saya bawa 100 saja ke Jawa. Biarlah ambil dia 200 juta. Iya kok mah paham. Biasa mah paham tapi bainena sih nama paham. Iya ro bainene maskap di boleh monde, macubi. Makin ngolewi aja. Itu memang susah kalau ada paham agama, ada tidak. Tapi saya yakin, insya Allah, kalau tadi ini dengan ikhlas ini perempuan taruh niat 100 juta, Allah Ta'ala maka dah Allah maha melihat dan Allah akan mendatangkan rezeki kepadanya. Hitung-hitung akal begini menurut guru saya waktu saya belajar di DDI. Nah, adilkah menurut kalian? Ya kami tidak bisa jawab karena 2:1. Akal-akal sederhana begini. Nomor si di magina 2 ya lengi uranewe. Karena laki-laki itu adalah penanggung jawab rumah tangga. Dia pimpinan rumah tangga. Persoalan ekonomi alena tanggungi. Istri adalah menjadi tanggungannya, anak menjadi tanggungannya. Maka wajarlah Allah kasih alengi 2 uranewe. Dia pimpinan keluarga. Ini perempuan ada suaminya, dia yang akan tanggung ekonominya. Kan seperti itu. 1. Yang kedua, secara rasional, nanti ini akan sama. Di mana samanya? Ya rewa ya romak kundraye, kan di bagian nah. Dia akan menikah dengan laki-laki, siaga bagiannya ya roran dewe. 2, jadi 2 tambah 1, 3. Ini saudaranya yang laki-laki, siaga tawana, 2. Melo mabaini matu ye, ya rubainena siaga tawana. Di 2 tambah 1, 3. Jadi pada telu. Tapi kalau orang tidak mau menerima, ada saja alasannya. Saya pengajian di mana ini sidrap ini? Ada katakan satu. Maka ini kebangsaku ya Ustaz. Depo boting. Tuh. Jadi maka kok tindi masih tak. Supaya menjadi telu toki. Ada saja alasannya. Bahkan saya pernah bahas ini. Memang berat ini. Agar pedangnya. Di mana letak keadilannya? Wah, di mana letak keadilannya? Masa 2:1 dibilang. Tania ya maka dah. An-Nisa ayat 11.
Biarlah yang di luar sana tidak membagi seperti ini, tetapi kita yang sudah belajar harus siap perempuan mengikuti aturan Tuhan. Karena saya di pesantren guru-guru paraid, jadi upodangin anak-anak, kalau kamu mampu sampaikan ke masyarakat, laki-laki itu anak dengan perempuan itu tidak boleh pada-pada. Kalaupun kalian tidak mampu menyampaikan ke masyarakat, ini tona laksanakan imatu. Jadi semua santri harus siap, saya bilang, menerima bagian satu perempuan, kakakmu, adikmu yang laki-laki dapat bagian dua. Jadi An-Nisa ayat 11, maka dari Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bisa dibuka kembali, ini ayat warisan di surah An-Nisa ayat 11. Penyimpangan pertama yang dilihat oleh ulama besar ini adalah ini, dibagi rata di keluarga. Caranya, solusinya, jangan dibagi rata karena kesepakatan manusia tidak mampu menghalalkan aturan yang sudah dilarang oleh Tuhan. Orang berzina bersepakat. Kalau tidak sepakat, memperkosa senang. Kalau sepakat, berzina senang. Hubungan di luar nikah. Halal hukum Tuhan tidak. Makutoninya, kata ulama Sarwat ini, Ahmad Sarwat ini. Bersepakat membagi rata di keluarga, jangan dulu. Bagi 2-1. Nanti sesudahnya kalau kita mau atur, silahkan. Tapi nareko engkai yalengi ya romakun raye, maka pemberian ini bukan warisan, tapi merupakan pemberian dari saudaranya. Boleh, Bapak Ibu. Pelanggaran kedua. Membagi warisan ketika masih hidup. Ini beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan, berarti kita ulangi. Ketika kita masih hidup, jangan berikan harta kepada anak, keluarga, akadnya, judulnya di atas, maka ada warisan. Nah, datang nanti malam semua ya, saya mau bagikan ini warisan untuk kalian. Salah. Sebab magai, syarat dan rukun warisan itu adalah orang pak bagi warisan harus tomate. Mate pitawe, na palay bagi warisan ini. Narekong katutuo na bagi warisan na tidak sah pindahnya itu harta karena atas nama warisan, karena syaratnya orang pembagi warisan itu harus wafat. Jadi deh gagal warisan, ya ketua mopi. Syarat orang yang menerima warisan harus ketua. Engkana tak telu, duluan wafat, yang terakhir. Bagi warisan, ya lengi ya rotomatewe, salah, tidak sah. Alengi nasa pada anak, alengi kasih anak-anak, salah itu. Orang mati tidak boleh dikasih warisan. Narekolete warang parang, oku anak-anak tawe, kemudian ya anak-anak meninggal duluan, maka ya warang parang ilete, tidak sah. Kalau tidak sah itu konsekuensinya haram. Tidak sah. Nah pakai haram kasih, karena sudah wafat. Ini yang kita ingat, pak bagi warisan harus wafat, yang menerima warisan harus tetua. Ya. Jadi bagaimana caranya kita mau bagi ke anak? Alasan orang di Indonesia umumnya adalah makadai mitau ka seding narek pemate pak matu lau bagi orang perangnya bertengkar di belakang. Ada kekhawatiran dulu. Kalau begitu yang kita khawatirkan, ada solusinya. Apa solusinya? Yang bisa itu adalah asanna hibah. Hibah. Panggil anak. Sini nak semua. Begini. Saya khawatir jangan sampai saya nanti dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya mau berikan ini hartaku sebagai hibah kepada kalian. Boleh? Boleh. Jadi jangan akadnya judulnya yase warisan. Kalau warisan tidak sah. Yang boleh itu adalah hibah.
Tetapi menurut ini, saya berpatokan ke buku, cuma saya tidak lihat ini Bu, karena saya wala cambingnya dalam mengajarkan anak-anak di pesantren, sehingga saya tidak harus baca kembali. Tetapi namoya sengehi bait wedding, ada yang harus diperhatikan. Apa itu? Unsur keadilan. Kalau bapak ibu tidak adil membagi kepada mereka karena melihat umurnya beda-beda, tata jeng ini, kalau tidak bagus agamanya ini anak ta ini akan bertengkar di belakang. Contoh, anak pertama purani berkeluarga, bahkan engkan ya anaknya, weh kasih, kamu saya kasih itu sana, galung 1 hektar, jalengi. Yang satunya nomor 2 baru kuliah, hanya dibelikan, kamu saya kasih motor. Yang satu masih SD, ada di rumahnya, dega gayaleng, dicumopi, meninggal dunia. Tunggu ini akan bertengkar ini 3, tidak ada penyelesaian. Maka kata ulama ini luar biasa, ini ulama. Maka walaupun hibah boleh, pikirkan keadilannya. Aja tetangga yang makan lebih cumupi, aja tetangga yang makan sama kuliah mopi. Kita sudah harus membayangkan masa depannya ini akan semua menjadi orang tua. Maka kita bagilah secara adil kepada mereka. Tidak lagi banding 21 karena hibah itu bebas. Mau dikasih berapa, mau dikasih bebas. Hanya saja unsur keadilan harus diperhatikan. Narekode bertengkar nanti di belakang seperti di televisi, Adam yang lapor indokna ke pengadilan. Kan berapa kali di televisi mamanya dilapor ke pengadilan karena dianggap mamanya tidak adil. Mama ini apalagi kau masih lesuran nih, orang parang DKG lesuran. Maka ini orang tua harus cerdas. Tidak boleh saya membagi-bagi ini begini modelnya, karena ini sudah berkeluarga kasih 1 hektar, yang ini hanya motor, yang ini kecil karena masih SD tidak usah dikasih. Meninggal dunia kita, sudah ini. Nanti ini akan baku kejar-kejar ini. Kenapa kita 1 hektar? Masa saya tidak ada, hanya rumah begini? Maka kita harus pikirkan. 1. Nomor 2, nah ini waktu sudah mau habis ini. Nomor 2 yang harus diperhatikan adalah bahwa ia roidi kepurani bahkan ku anak kepemilikan sudah pindah. Makanya Islam itu tidak menganjurkan kalau kita masih hidup bagi warisan. Kenapa? Ajakam mamatulai mundri, kita butuhkan itu danata, nadek gagak kuidi. Karena kalau sudah dihibahkan maka dah saya kasih ini nak, maka orang tua sudah tidak bisa ikut campur terhadap harta yang sudah dikasih karena tunai pindah kepemilikan. Kisah nyata. Tapi tidak boleh disebut di mana kampungnya, siapa orangnya, tidak boleh. Tapi ini saya saksikan langsung. Ya ro tomatuai, ya ro galunna nabagi kana. Sudah dibagi, magalak mo piro nabagi. Sudah dibagi, malak dek malasa. Masuk rumah sakit. Rumah sakit yang di kabupaten ini tidak mampu menangani penyakitnya. Masui. Rekomendasinya bawa ini orang tua ke rumah sakit yang lebih besar, mungkin Wahidin Makassar. Tapi tidak dibawa ke Wahidin. Kenapa? Ini sudah habis. Dibawa kemana ini orang tua? Dibawa ke rumahnya. Mengerang-erang kesakitan. Saya lihat. Iya, minta Bapak. Sehingga saya bilang, Masya Allah, cocok tongen nasang ilmu paraid. Jangan bagi sebelum mati. Karena jangan sampai dibutuhkan, dan sudah tidak ada. Inilah yang terjadi. Sampai meninggal di atas kasur, tidak dibawa ke rumah sakit besar. Anak juga tidak paham. Seharusnya ini anak sama-sama berembuk, maka dah, melole ya gambo ye, bagaimana kalau tas sedikit kita bawa ke Wahidin? Tidak. Dilihat-lihat saja. Meninggal dunia di atas kasur. Ibu sekalian. Makanya itu, ya Rasul letak makada agama tak makada, jangan bagi warisan kalau masih hidup. Boleh hibah, tapi ingat hati-hati. Kalau ini harta sudah pindah, bukan lagi campur tangan tak, itu sudah milik anak tak. Mau jual anak tak, mau di apa itu mereka sudah bebas, karena kita sudah kasih. Kepemilikan sudah pindah. Solusi terakhir
yang disarankan oleh penulis buku ini adalah pinjamkan. Irona galukku ko pakan jenne idi nak kelolai. Irona aku tanduk tedong idi nak kelolai. Aku rapeng idi nak kelolai. Tapi ingat, sertifikat ini masih saya punya. Silakan kelola, ambil misinya. Nah, HGU, hak guna usaha. Itu yang disarankan oleh Pandita Lopkoye. Aman kalau begitu. Meninggal dunia, kumpul kembali itu. Kumpul kembali, tidak mengatakan, mari kita miliki masing-masing yang sudah dipinjamkan oleh Tuhan. Salah. Dikumpulkan kembali untuk dihitung dan dibagi sesuai dengan aturan yang ada dalam ilmu warisan. Ini yang ada. Jadi, tidak boleh membagi warisan pada saat kita masih hidup. Iya ketuamu, entuamu pitawe, degage sewarisan. Tidak ada warisan. Bahkan meninggal dunia pun bukan langsung warisan dibicara. Ada 4 yang harus ditangani, ada 3. 4. Engkau mati. Bisa langsung warisan dibagi? Tidak boleh. 1, biaya pengurusan jenazah dikeluarkan dari harta sebelum dibagi. Yang kedua, biaya pengurusan jenazah, hutang harus dilunasi dari harta yang ada sebelum dibagi warisan. Yang ketiga, jangan sampai zakatnya belum keluar, maka keluarkan dulu zakat. Yang keempat, jangan sampai ada wasiatnya. Ya kongka wasiatnya, keluarkan dulu wasiat. Jadi wasiat itu harus duluan sebelum warisan. Jadi warisan itu urutan kelima. Pertama, ada orang meninggal, biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, hutang. Angka kain rendah. Oke, lunasi. Yang ketiga, jangan sampai ada zakat hartanya. Keluarkan dulu zakatnya. Yang keempat, jangan sampai ada wasiatnya. Keluarkan dulu wasiatnya. Sisanya dari yang 4 ini, itulah yang mau dibagi warisan. Apalagi kalau tua mopi, napa melok lay bagi, tidak sah, disilang oleh agama, tidak boleh ada, karena tidak memenuhi syarat hukum. Yang bisa adalah bernama hibah. Tapi saya ulangi ini, Bapak Ibu, saya ulangi ini penekanannya Pandita Taye Makadai, walaupun itu hibah bebas sokodi siagi melok talingi anak pertama tak, bebas to siaga melok talingi anak kedua tak, bebas. Dan kalau kita kasih sah, tapi tak ada pengeng, harus ngerangi keadilan. Jangan kalau tidak membuat pertengkaran anak di masa-masa yang akan datang ketika kita sudah tidak ada. Sangat sulit untuk bersaudara. Kesimpulan, karena sudah masuk Isya, karena ada nah laki-laki perempuan 21. Setelah dibagi 21, silahkan kalau kita mau baku atur, itu sudah boleh. Yang kedua, jangan membagi warisan ketika masih hidup. Demikian pelajaran yang dapat kita pelajari malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa terapkan. Pasti kita melihat di masyarakat apakah dibagi sesuai agama. Tidak bisa juga disalahkan mereka kalau tidak bagi. Dia nisah sih. Dia bagi, dia nisah. Penceramah jarang bahas. Maka saya mengambil inisiatif ini harus disampaikan ke kita-kita. Walaupun orang tuaku ini sudah duluan mengetahui dari saya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.